Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Perasaan pastinya ada, mau gimana pun dia akan tetap ibu aku juga, ya aku tetap respect, aku sayang dia. Untuk kedua kalinya, Farel Prayoga bertemu dengan ibu kandungnya. Semua perasaan pun bercampur aduk jadi satu. Ya, meskipun jarang bertemu dan sedikit merasa canggung, tetapi ikatan batin antara anak dan ibu memang tak bisa dikelabui. Farel pun meluapkan kerinduannya itu. Tak hanya bertegur sapa, Farel bahkan memeluk dan juga mencium sang ibu. Sayangnya hingga kini Farel masih menyembunyikan identitas ibu kandungnya. Ya ngobrol-ngobrol sama ibu, ya aku juga masih peluk ibu, cium ibu, masih ngobrol. Ya masih tanggung juga sebenarnya, baru 2 kali ketemu juga. Ini kita mau jalan ke mall paling. Inisiatif aku aja. Ya kenapa alasannya ibu belum muncul, ya mungkin dia lagi mempersiapkan diri ya. Kita nggak tahu Itu ya. hadiah sih, itu hadiah juga karena emang dia juga udah berkeluarga juga, punya suami, punya anak juga, ya kita harus hargai juga keputusan dia sih. Perasaan pastinya ada, mau gimana pun dia akan tetap ibu aku juga, ya aku tetap respect, aku sayang dia. Rupanya pertemuan kali kedua ini merupakan langkah dari pemanggilan Komnas Perlindungan Anak yang bertujuan menggali keterangan secara menyeluruh terkait isu eksploitasi yang beredar di masyarakat, di mana lembaga ini mencoba untuk menjembatani semuanya. Pertemuan Farel dan ibu kandungnya itu pun diwarnai dengan isak tangis. Sungguh dramatis sih tadi ya pemandangannya gitu, karena ibunya sempat menangis, memeluk dia gitu, dan rasa canggung itu ada sih pada anaknya gitu, dan itu saya rasa wajar ya Pak ya. Wajar. Ya, untuk kedatangan hari ini itu sebenarnya panggilan ke ibu kandungnya Farel ya. Jadi kita menemani ibu kandung Farel ke Komnas. Kalau pembahasan saya nggak ada di situ, jadi saya nggak tahu mereka pembahasannya seperti apa, saya nggak tahu. Kita juga perlu mendapatkan informasi yang akurat tentang laporan ya yang sebelumnya kita terima. Juga kita mensinkronkan informasi yang diberikan oleh ayah Pak Joko ya. Jadi ada informasi tambahan tentunya dari si ibu kandung, selaras nggak dengan apa yang dilaporkan ke kita selama ini. Pasalnya sejak perseteruan ini mencuat, Farel sempat mengalami depresi. Seharusnya konflik keluarga terlebih melibatkan anak di bawah umur, idealnya diselesaikan secara tertutup demi menjaga kondisi psikologis sang anak. Mengganggu dari awal sebenarnya mengganggu, cuman ya mau gimana pun kita harus selesain masalah ini biar kelar ya, semoga ada kata merdeka di ujungnya nanti. Ya semoga sesuai sama harapan kita semua. Terganggu lah, sempat depresi banget kan. Ya semua permasalahan ini nanti akan ada mediasi dari kedua belah pihak ya. Intinya semoga nanti setelah ini ada satu hasil atau keputusan yang benar-benar itu sangat berguna buat Farel untuk masa depan Farel nanti. Merasa salah, merasa ya takut dipersalahkan gitu. Kita tahu ya memang untuk bicara bonding itu pasti butuh proses lagi ya, butuh waktu. Bahwa kewajibannya kita sudah beritahukan apa yang harus dia lakukan sebagai orang tua. Betul. Itu perlu kita sampaikan ke seluruh orang tua sebetulnya. Semua berawal dari pernyataan Farel dan manajernya dalam sebuah podcast yang akhirnya memicu reaksi keras dari keluarga, terutama sang ayah. Hingga akhirnya menimbulkan polemik alot antara Farel dengan ayahnya, Joko Suyoto serta manajer. Tidak berhenti di situ. Sang ayah yang tak terima dituding menggelapkan honor manggung Farel sebesar 10 miliar rupiah pun akhirnya memilih untuk melaporkan manajer Farel ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Bapak sejauh ini udah enggak, tapi kemarin sempat telepon cuman nggak keangkat sih. Nggak pernah menyimpan, tapi ATM-ku emang sama aku, cuman ATM-ku kasih ke dia. PIN mereka tahu. Ya sejauh ini saya belum mendapatkan surat apa-apa ya, karena saya juga bingung apa yang dilaporkan gitu. Soalnya sampai detik ini belum pernah muncul tudingan di mulut saya bahwa penggunaan uang 10 miliar itu tidak pernah ada sama sekali.